Bab 1497. Jenius pertama yang sangat lemah. Ketua Sekte Wuzong kalah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Siapa itu Ketua Sekte Wuzong? Dia adalah salah satu orang terkuat di wilayah Kutub Barat. Belum lagi di wilayah Kutub Barat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya di seluruh dunia bawah. Dan sekarang, Ketua Sekte Wuzong telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Di kejauhan, ada sedikit kepahitan di sudut mulut Josen Chang. Dia menduga warrior yang mungkin telah memahami jiwa pedang, karena dia merasa bahwa jiwa pedangnya sebelumnya tidak hilang, tetapi langsung diserap oleh warrior yang hanya terdapat satu kemungkinan untuk menyerap jiwa pedangnya, yaitu jiwa pedang yang lebih tinggi darinya. Jiwa pedang alam pengembalian jiwa. Seperti yang diharapkannya, jiwa pedang warrior yang berada di alam pengembalian jiwa. Di samping, Ketua Sekte Wuzong melihat ke tangannya, dan terdapat bekas pedang di tangannya. Setelah hening sejenak, dia menatap warrior yang, seperti yang diharapkan dari jenius pertama dari dunia bawah, di antara generasi muda di dunia bawah. Sejauh yang ku ketahui, sudah tidak ada orang yang bisa menandingimu, jangankan generasi muda, bahkan generasi tua di tingkat dewa lanjutan pun, aku khawatir hanya sedikit orang yang menjadi lawanmu. Pujianmu berlebihan. Warrior yang tertawa kecil, kemudian berkata, "Senior, kali ini aku datang ke sini karena Irene An, bisakah aku membiarkannya keluar untuk bertemu denganku?" Ketua Sekte Wuzong terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Mari kita masuk dan berbicara." Warrior yang melirik ke arah pihak lain, lalu mengangguk dan berkata, "Baik." Ketua Sekte Wuzong mengangguk kecil, lalu dia melihat sekeliling. "Alasan kenapa aku tidak keluar sebelumnya hanya untuk memberitahu kalian bahwa ada orang di luar orang, dan ada gunung di luar gunung. Jangan berpikir bahwa diri kalian sangat kuat, terdapat orang yang lebih kiat dari kalian. Seniman bela diri, kalian dapat memiliki kepercayaan diri, tetapi tidak boleh sombong atau berpuas diri." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aula utama. Warrior yang melirik semua orang di sekitarnya, lalu berjalan mengikutinya. Di tempat itu, banyak orang melihat punggung warrior yang, dan ekspresi mereka sedikit rumit, ada juga beberapa yang terlihat sedikit suram. Jika warrior yang adalah orang tidak berguna, banyak dari mereka yang masih memiliki peluang, tetapi warrior yang bukanlah orang tidak berguna. Jenius seperti ini, Ketua Sekte Wuzong tidak akan pernah keberatan jika Irene An bersama dengannya. Dan juga tidak berani membantah. Jika warrior yang secara paksa membawa Irene An pergi, pada saat itu, Sekte Wuzong tidak hanya kehilangan seorang jenius, tetapi juga menyinggung seorang jenius. Dan yang terpenting adalah jika warrior yang ingin merampoknya, Sekte Wuzong tidak akan berani melakukan apapun padanya. Sederhananya, warrior yang pantas bersanding dengan Irene An, dan mereka sudah tidak memiliki harapan. Di dalam aula, "Dia tidak berada di sini," kata Ketua Sekte Wuzong. Mendengar ini, warrior yang sedikit menyipitkan matanya, "Apa maksudmu?" Ketua Sekte Wuzong berkata, "Dalam hidupku, aku telah melihat terlalu banyak orang jenius, tapi aku hanya melihat dua orang jenius sejak lahir, yang satu adalah kamu, dan yang satu lagi adalah dia. Irene An terlalu berbakat dan dia bekerja sangat keras. Setelah datang ke Sekte Wuzong, tidak butuh waktu lama bagi Sekte Wuzong untuk tidak bisa mengajari sesuatu padanya lagi." Ketika berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Sebenarnya, belum lama ini, Sekte Wuzong tidak memiliki siapapun yang dapat menang darinya, bahkan ketika aku bertarung melawannya,
aku juga benar-benar ditekan olehnya. Jika dia menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, aku juga bukanlah lawannya. Warrior yang mengangguk, tidak terlalu terkejut, karena bakat Irenean lebih baik darinya. Jika pagoda Hongmeng berada di tangan Irenean, mungkin Irenean akan menjadi lebih kuat lagi. Kali ini, Ketua Sekte Wuzong berkata lagi, agar tidak membatasi perkembangannya, akhirnya kami mendapatkan kartu masuk ke dunia besar, kemudian mengirimnya ke dunia besar. Dunia besar. Warrior yang terdiam, dia tidak menyangka Irenean telah pergi ke dunia besar. Setelah beberapa saat, dia berkata, kapan dia pergi? Ketua Sekte Wuzong berkata, pada setengah bulan yang lalu. Dia pergi mencarimu, tapi kamu tidak berada di sana. Setengah bulan yang lalu. Warrior yang mengangguk, saat itu dia masih berada di wilayah ganas, jadi wajar saja Irenean tidak bisa menemukannya. Kali ini, Ketua Sekte Wuzong berkata lagi, tempat ini memang tidak cocok untuk perkembangannya. Sama seperti kamu, yang tidak cocok untuk mengembangkan dirimu di dunia bawah ini. Warrior yang mengangguk, aku mengerti, tidak peduli apapun yang terjadi, aku ingin berterima kasih kepada Sekte Wuzong atas dukungan padanya terus-menerus. Kamu terlalu sungkan. Ketua Sekte Wuzong tertawa dan berkata, dia adalah bagian dari Sekte Wuzong kami sekarang. Setelah bicara sampai di sini, dia ragu-ragu, kemudian berkata, dengan segala hormat, dia sama sepertimu, adalah seorang jenius, dan jenius seperti itu tidak dapat ditahan. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku mengerti apa maksud senior, dia memiliki kehidupannya sendiri, dan aku tidak akan membatasi hidupnya. Kali ini aku datang ke Sekte Wuzong bukan untuk membawanya pergi, tentu saja, jika dia tidak baik-baik saja di sini, aku pasti akan membawanya pergi, tetapi ketika aku datang ke sini, aku merasa lega saat melihat bahwa murid-murid Sekte Wuzong sangat menyukainya. Apakah kamu tidak merasa cemburu? Ketua Sekte Wuzong tertawa. Cemburu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku malah merasa sangat senang. Dia disukai oleh orang lain, yang membuktikan bahwa dia menarik, bukan? Ketua Sekte Wuzong tersenyum dan berkata, gadis ini mungkin tidak cantik dalam penampilan, tapi temperamennya unik. Setelah dia pergi ke dunia besar, pengejarnya pasti akan semakin bertambah, dan kamu mungkin akan sibuk lagi pada saat itu. Mendengar itu, warrior yang tersenyum penuh arti, memang, seperti yang dikatakan oleh Ketua Sekte Wuzong, di dunia besar, dia pasti akan memiliki lebih banyak saingan. Wanita seperti Irenean, tidak hanya Irenean, wanita seperti Sheila King, Putri Kaisar, dan lain-lain, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat, tidak mungkin dirinya akan bersama dengan mereka. Tidak ada kekuatan yang besar, yang berarti bisa mati kapan saja. Kapan kamu akan pergi ke dunia besar? Pada saat ini, Ketua Sekte Wuzong tiba-tiba bertanya. Warrior yang berkata, segera. Bagaimana kamu memutuskan untuk naik ke atas? Tanya Ketua Sekte Wuzong. Warrior yang tersenyum dan berkata, jika mereka bersedia membiarkanku naik, maka aku akan naik dengan baik. Jika mereka tidak ingin membiarkanku naik, maka aku akan membunuh mereka. Bunuh mereka. Ketua Sekte Wuzong sedikit menyipitkan kedua matanya, menatap warrior yang cukup lama, lalu tersenyum pahit. Orang yang berani mengatakan itu di dunia bawah, sepertinya hanya dirimu saja. Dunia besar. Membunuh orang di dunia besar. Itu berarti menantang tatanan dan aturan dunia besar. Selama puluhan ribu tahun, di dunia bawah ini, kedua orang telah melakukannya. Salah satunya adalah Wuji dan yang lainnya adalah si pengembara.
Bisa dibayangkan betapa sulitnya menantang aturan dunia besar. Dan sekarang, warrior yang mengatakan dia ingin membunuh mereka, yang bukan lagi sebuah provokasi. Ini setara dengan langsung menyatakan perang terhadap aturan dan ketertiban dunia besar. Apakah dia akan berhasil? Ketua Sekte Wuzong memiliki beberapa ekspektasi. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Karena Irenean telah memasuki dunia besar, maka aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal." Ketua Sekte Wuzong mengangguk, "Sampai jumpa nanti." Warrior yang mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ketika dia meninggalkan aula utama, dia bertemu dengan beberapa murid Sekte Wuzong. Pada saat ini, saat murid-murid Sekte Wuzong ini memandangnya, sudah tidak ada lagi tatapan permusuhan, hanya tersisa tatapan hormat. Warrior yang sedikit mengangguk ke kerumunan dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, dan sinar itu mendarat langsung di tengah alun-alun di kejauhan. Semua orang melihat cahaya itu, warrior yang juga berhenti dan melihat cahaya itu. Sinar itu menghilang, dan seorang pria muda berjubah hitam muncul di depan mata semua orang. Melihat pemuda itu, mata warrior yang berkilat kaget, karena pemuda itu ternyata adalah seorang dewa lanjutan. Dewa lanjutan. Dilihat dari usia pemuda ini, seharusnya dia sudah mencapai usia dewa lanjutan sebelum berusia 30 tahun. Bisa dibilang bakat ini sangat menakutkan. Namun, aura pemuda itu sedikit tidak stabil. Harus dikatakan bahwa itu sangat sia-sia dibandingkan dengan ketua Sekte Wuzong, yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi, yang berjarak sangat jauh. Dewa lanjutan ini sedikit lemah. Ini adalah pikiran warrior yang saat ini. Tanpa mempedulikan pihak lain, warrior yang hendak pergi, dan pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berkata, "Di mana Irenean? Biarkan dia keluar, aku akan mengajarinya bagaimana cara menjadi manusia hari ini." Mendengar ini, warrior yang berhenti dan berbalik untuk melihat pemuda itu. Harold Yun. Pada saat ini, seorang murid Sekte Wuzong di samping warrior yang tiba-tiba berkata, "Orang ini adalah super jenius dari planet Langyun. Dia pernah datang menantang Sekte Wuzong, tetapi dikalahkan oleh kakak seperguruan An. Dia selalu tidak terima akan hal ini, dan mengancam akan membalas dendam lain kali. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan datang lagi. Dan sekarang sudah berada di tingkat dewa lanjutan." Setelah berbicara, ekspresi pemuda itu menjadi serius. Tidak hanya pemuda, tetapi banyak murid Sekte Wuzong di sebelahnya semuanya tampak sangat serius. Dewa lanjutan. Kesenjangan antara dewa lanjutan dan setengah dewa lanjutan tidak terlalu jauh. Meskipun mereka percaya pada Irenean, namun Harold Yun adalah seseorang dengan tingkat dewa lanjutan. Pada saat ini, Harold Yun melihat sekeliling, lalu mencibir, "Kenapa? Apakah kamu sudah tidak berani keluar?" Ada sedikit kejutan di mata warrior yang. Dia menemukan masalah, yaitu, orang ini sepertinya tidak mengetahui bahwa Irenean sudah tidak berada di Sekte Wuzong. Tak lama kemudian, dia sudah mengerti. Seharusnya Sekte Wuzong yang menyembunyikannya. Benar juga, Irenean merupakan kartu truf Sekte Wuzong, membuat orang lain berpikir bahwa dia masih berada di Sekte Wuzong, yang juga merupakan semacam pengaruh bagi kekuatan lain yang tak terlihat. Di mana Irenean? Pada saat ini, Harold Yun menyeringai dan berkata, "Biarkan dia keluar dari sini. Apa itu kejeniusan pertama Sekte Wuzong, dan apa itu kejeniusan pertama di Kutub Barat? Aku ingin kalian mengerti hari ini, aku, Harold Yun, adalah jenius pertama di Kutub Barat, dan dia, Irenean, adalah sampah di depanku." Dia
Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depan Harold Yun. Harold Yun sedikit terkejut pada awalnya, saat hendak berbicara, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke arahnya. Sebuah energi pedang keluar. Ilmu menebas langit menarik pedang. Raut wajah Harold Yun berubah drastis, tangannya buru-buru melambai, hampir 100 jejak tinju keluar, dan menghantam keras ke arah energi pedang warrior yang. Namun, jejak tinjunya setajam kertas, dan langsung dipotong oleh energi pedang warrior yang. Di bawah tatapan semua orang, Harold Yun langsung diterbangkan ribuan meter jauhnya, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam. Di lubang yang dalam, Harold Yun merangkak di atas tanah, tubuhnya mengejang, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya seperti ledakan tanggul. Warrior yang berjalan di depan Harold Yun dan memandang Harold Yun di tanah, jenius pertama dari Kutub Barat. Sungguh jenius pertama yang sangat lemah. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan menghilang ke langit setelah berubah menjadi cahaya pedang. Bersambung.